Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan namanya anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagaimana pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayat ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND dan buku nyanyian nomor 177 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu
yang menghantar kami hingga saat ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami akan memasuki tatanan hidup yang baru, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah hati kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, egois dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampuni dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 202 ayat 1 dan ayat 3. Ku
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat ke-18. Demikian, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND dan buku nyanyian nomor 248 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat boleh kita baca di kertas warta jemaat yang sudah dibagikan. Dan doa syafaat boleh di-skip, setelah itu dilanjutkan dengan khotbah. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende dan buku nyanyian nomor 186 ayat 1 dan ayat 5 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita yang ditetapkan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah tanda bahwa kita adalah pengikut Yesus? Bagaimanakah dunia ini melihat dan mengenal kita bahwa kita adalah orang-orang pengikut Kristus dalam kehidupan kita? Ada banyak tanda, ada banyak simbol yang ditunjukkan untuk menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus. Itu bisa saja KTP, pada kolom agama di KTP kita Kristen. Pada aksesoris yang kita pakai, kita memakai aksesoris salib di rumah kita pajang. Tapi apakah itu cukup menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus? Apakah tanda-tanda yang demikian cukup menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Kristus? Lalu pertanyaannya adalah, apakah identitas? Apakah tanda saudara sebagai pengikut Kristus? Apakah ciri khas dan apakah identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita, kepada Yesus? Dalam firman ini, ciri khas, identitas, dan tanda itu adalah kasih. Kita hidup dalam kasih. Kita melakukan kasih. Kita berbuahkan kasih dalam sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada dan pada waktu dan kondisi apapun. Inilah yang menunjukkan, inilah tanda dan identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Sebenarnya sebelum ayat ini Yesus sudah tahu bahwa dia akan segera ditangkap. Dia sudah menghitung waktu sebelum dia akan ditangkap dan akan menderita. Maka dia laksanakan perjamuan malam bersama-sama dengan muridnya. Dia tahu bahwa akan ada muridnya yang akan menjual dan akan menyangkal Yesus. Maka Yudas akan menjualnya dan Petrus akan menyangkal Yesus dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi ketika itu. Tapi bagaimanakah Yesus menghadapinya? Bagaimanakah Yesus melakukan perlakuan yang dilakukan oleh muridnya? Yesus dalam kemahatauannya, dia tetap hidup di dalam kasih. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah kasih itu sendiri. Bahkan Yesus bangkit dari duduknya, lalu dia mengambil air dan membasuh kaki murid-muridnya. Sementara pada waktu itu dia sudah tahu bahwa dari antara muridnya itu akan menjual dia dan akan menyangkal dia. Tetapi satu tindakan kasih yang dilakukan oleh Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu, saya mau katakan, jika ada orang lain yang mungkin akan berbuat jahat kepadamu, apakah yang kamu lakukan? Mungkin akan ambil antisipasi, atau mencari kekuatan yang lebih kuat dari dia, atau melakukan perlawanan, mencari decking, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, walaupun Yesus sudah tahu dia akan dijual dan dia akan disangkal oleh muridnya, justru yang dia lakukan adalah tindakan kasih. Dia ambil air lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Inilah tanda bahwa Yesus adalah sumber kasih. Bapak Ibu, masih relevankah kasih ini di tengah kehidupan sekarang? Masih relevankah melakukan kasih ini di tengah-tengah pergumulan dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini, di tengah pandemi ini? Jangan-jangan orang akan bilang, aku aja bisa hidup sudah lumayan. Aku saja bisa makan sekarang sudah lumayan. Boro-boro mau bantu orang lain. Kita belum tahu ke depan akan berapa lama pergumulan ini. Tetapi lihatlah tindakan Yesus dalam firman ini. Walaupun muridnya sudah merencanakan hal yang demikian, tetapi Yesus melakukan satu tindakan, yaitu tindakan kasih. Itu sebabnya dalam firman ini ada 3 hal yang harus kita imani dan kita pelajari. Bagaimana Yesus memberi teladan dan bagaimana Yesus menunjukkan
dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tindakan kasih yang benar yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dia katakan melalui firman ini adalah bahwa kasih itu harus memiliki daya tahan. Ayat 31 dan ayat 34. Kasih itu harus memiliki daya tahan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kebanyakan kasih kita di dunia ini adalah kasih yang gampang atau mudah luntur. Apabila kita dikecewakan oleh orang lain, saya mau tanya, apakah kasih Bapak Ibu masih tetap untuk dia? Itu sebabnya saya katakan kasih manusia di dunia ini gampang dan mudah luntur apabila dikecewakan oleh orang lain. Apabila kita disakiti dan dihianati oleh orang lain, maka kasih kita akan luntur dan pudar dari dia. Tetapi dalam hal ini Yesus memberi teladan bagaimana kasihnya tidak pernah goyah. Walaupun ia menyadari ia akan disangkal, dia akan dijual dan dia akan ditinggalkan oleh muridnya. Tapi Yesus justru memberi satu perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Itu sebabnya dalam ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang menarik di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus adalah perintah baru. Sebenarnya hal mengasihi ini dalam perjanjian lama sudah ada. Tetapi di sini dikatakan sebagai perintah baru. Dalam bahasa Yunani dikatakan kainos, yang artinya adalah melakukan satu perintah yang tidak akan pernah usang. Nasohea buruk. Perintah yang tidak pernah berubah, yang bertahan sampai selama-lamanya. Aku akan memberikan perintah baru kepadamu, bukan baru disampaikan, bukan baru diungkapkan, tetapi ini adalah soal kualitas. Bagaimana hidupmu saling mengasihi, bagaimana kasihmu tidak pernah usang walaupun hatimu disakiti oleh temanmu. Bisakah kasihmu tidak usang? Bisakah kasihmu tidak luntur? Bisakah kasihmu tetap walaupun musuhmu membencimu, menuduhmu yang tidak benar? Ini yang ditekankan. Inilah perintah barunya. Perintah baru ini adalah soal kualitas. Kasih yang tidak pernah luntur kepada orang lain, tidak goyah walau karena sikap orang lain yang mengecewakan kita. Jadi ketika orang lain mengecewakan kita, apakah kasih kita bisa tetap? Kalau tidak bisa, kita masih orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita sudah lulus ke tahap yang lebih, yang bisa tadi, maka disitulah tanda bahwa kita pengikut Kristus yang sejati. Jadi kasih yang sungguh-sungguh hidup, kasih yang sungguh-sungguh menghidupkan persahabatan, persaudaraan. Kasih seperti inilah yang harus diikuti dan dilakukan oleh pengikut murid Yesus dan kepada kita pada zaman ini. Berarti kasih yang dimaksud di sini adalah kasih dalam versi baru yang tidak pernah usang, yang tidak akan pernah buruk dan yang selalu segar. Memiliki daya tahan, memiliki kekuatan sehingga walaupun kita dihianati, walaupun kita disangkali, walaupun kita dikecewakan, walaupun kita ditinggalkan, walaupun kita sendirian, kita tetap hidup di dalam kasih. Itu sebabnya dikatakan, tetapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Kasih Yesus itu tidak pernah berubah. Kasih manusia yang berubah-ubah. Kalau dia senang, dia kasihi. Kalau sebentar lagi sakit hatinya dibuat, berubah kasihnya. Enggak, kau lagi kawanku, ganti lagi yang ini. Jadi kita mau belajar kepada kasih Kristus adalah kasih yang memiliki daya tahan. Tahan enggak Bapak Ibu? Ketika orang lain mengecewakanmu, menyakitimu, tahan enggak tetap kau melakukan kasih itu dalam hidupmu? Kalau tidak tahan, berarti kau masih murid yang biasa-biasa saja. Kelas kita belum naik, masih tetap di kelas rendahan. Yesus mau kita naik kelas. Dia mau kelas kita terus meningkat dari hari ke hari. Karena itu dikatakan, karena kasih Yesus tak pernah berubah, lalu dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaanmu. Itu yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Pertanyaannya Bapak Ibu, mampukah kita melakukan kasih versi baru dalam praktek kehidupan sehari-hari? Karena di dunia yang sekarang ini ada istilah, kalau kau kasihi aku, ku kasihi kau. Kalau kau jahati aku, ku jahati kau. Kalau kau bisa jahat, aku pun bisa jauh lebih jahat. Kalau masih di dalam tahap ini, ingatlah, penjahat pun mengasihi sesamanya penjahat. Lalu, apakah bedamu dengan mereka? Itu sebabnya Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Kalau kau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, lalu apakah bedamu dengan orang-orang jahat di sana, di luar sana? Orang jahat di luar sana pun mengasihi sesamanya penjahat. Lalu apa perbedaanmu dengan mereka? Karena itu kita harus naik kepada satu level yang mengatakan, walaupun orang lain kecewakan saya, hianati saya, berdusta pada saya, bisakah kasih saya memiliki daya tahan yang tetap? Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu menuntut aksi. Harus dipraktekkan, bukan hanya teori. Ada yang pernah katakan begini, kasih itu kalau didefinisikan dan diartikan, maka artinya akan semakin sempit. Maka kasih itu sulit untuk didefinisikan. Sebaiknya kasih itu langsung dipraktekkan. Dengan demikian makna dari kasih itu akan semakin lebar, akan semakin luas, dan cakupannya mencakup banyak hal. Bapak Ibu, bagi Yesus kasih tidak cukup hanya diajarkan. Kasih tidak cukup hanya dibicarakan. A, B, C, mendefinisikan kasih itu luar biasa. Tapi ketika ke tahap melakukan aksi tidak ada. Kasih itu tidak hanya cukup dijadikan simbol, love-love gitu kan, dijadikan slogan atau semacam wacana semata, tetapi harus melekat pada gaya hidup kita sehingga menjadi khas setiap murid-murid Kristus. Jadi kasih itu membutuhkan aksi, perlakuan, tindakan, bukan hanya manis di bibir, bukan hanya diucapkan begitu saja, tetapi kasih itu adalah membutuhkan aksi Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kita mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, maka diperlukan aksi di situ. Tidak mungkin seorang bapak mengatakan, ku kasihi engkau demi kau dan si buah hati, tetapi dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau berjuang demi keluarganya. Dia tidak mau memperjuangkan anak-anaknya sekolah, tetapi yang dia katakan, sayang kalinya aku sama kalian nak, tapi perlakuan tidak ada, itu sama saja dengan omong kosong. Karena itu Yesus memberi pengajaran sekaligus teladan. Bapak Ibu, saya mau katakan, jika kita beri pengajaran disertai dengan teladan. Jangan cuman, banyak orang yang pintar berteori di zaman ini. Bukan tidak banyak orang-orang yang pintar di dunia ini, tapi pintar ngomong, tidak pintar melakukan. Di sini dikatakan kalau kita berbicara tentang kasih, maka harus sampai kepada aksi dan perbuatan. Itu sebabnya Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 34. Jadi ia memberi perintah untuk saling mengasihi sebab ia mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu. Itu sebabnya dia katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sebelum Yesus mengajarkan kasih itu, dia sudah melakukan kasih itu terlebih dahulu. Buktinya di mana? Ketika Yesus memberikan dirinya, dia datang dari kemuliaannya, meninggalkan kemuliaannya, datang kepada dunia yang hina ini untuk menebus kita dan mati di kayu salib di Golgota. Itu menunjukkan kasih Yesus yang sejati bagi kita umat manusia. Itulah bukti kasih Yesus. Dan saya katakan dia sendirilah kasih itu. Dia rela berkorban, dia rela tanpa syarat untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Inilah yang disebut dengan kasih agape. Jadi kasih Kristus itu kepada manusia adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih, tetapi kasih yang rela berkorban. Yang ketiga dan yang terakhir, standar kasih itu adalah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Dan kasih agape itu harus menjadi identitas dan tanda orang percaya. Bapak Ibu, kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Seperti kasih Kristus kepada kita, sampai mengorbankan nyawanya demi kita. Tak berkesudahan kasih Kristus itu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya
kesediaan Tuhan untuk menerima keadaan murid-muridnya dengan apa adanya. Sekalipun itu sangat mengecewakan Yesus ketika itu. Tetapi ada kesediaan untuk tetap mengasihi walaupun kasih itu tak berbalas. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini yang sangat sulit kita lakukan pada zaman ini. Ketika kasihmu tak berbalas, masih mampukah engkau mengasihi? Ketika kasih Yesus ini tidak berbalas dari muridnya, tetapi Yesus tetap mengasihi. Itu menunjukkan bahwa kasih Yesus itu tidak mengenal kondisi, situasi. Tapi dalam hal apapun, Yesus itu tetap mengasihi kita. Dalam keberdosaan kita, Ia tetap mengasihi kita. Inilah model kasih yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kasih agape. Kasih yang tidak mengenal syarat. Jadi kasih kita adalah bukan kasih karena saya mengasihi karena ia baik, saya mengasihi karena dia cantik, saya mengasihi karena dia begini. Tidak. Tetapi kasih kita adalah, kasih agape adalah kasih yang walaupun. Artinya begini, saya mengasihi dia walaupun dia membenci saya. Aku tetap mengasihi dia walaupun dia mengecewakan saya. Aku mengasihi dia walaupun dia melakukan hal jahat kepada saya. Bapak Ibu sekali lagi, memang kita dituntut harus sampai kepada level yang ini. Nanti ada pula yang bilang, isi matolak mangulahu nih. Jol madope hitaon, gitu kan? Itu sering pembelaan kita, jol madope hitaon. Saya sudah sering bilang, ya justru karena kita jolma, mulubi gudang biulah honon nih. Justru karena kita manusia maka kita bisa lakukan itu. Toema di pertibiot dope hita, iya benar. Justru karena di dunia ini, kalau sudah di liang lahat kita tidak bisa lagi melakukan itu. Justru pekerjaan itu kita lakukan ketika kita di dunia ini, bukan setelah kita tidak berada di dunia ini. Jadi saya mengasihi dia walaupun. Jadi ini sulit, sangat sulit. Saya katakan ini sangat sulit. Tetapi itulah yang harus diteladani oleh pengikut Yesus. Maka Yesus itu tidak pernah melakukan pekerjaan atau hal-hal yang biasa-biasa saja bagi kita sebagai pengikut Kristus. Tapi di luar dari kebiasaan-kebiasaan. Meninggalkan pola lama, meninggalkan versi lama, harus bisa sampai kepada versi baru, seperti yang sekarang ini. Meninggalkan pola hidup lama, masuk kepada pola hidup baru yang disebut dengan new normal. Kalau ada orang yang tidak mematuhi itu, maka dia akan menjadi korban. Jadi orang yang berani meninggalkan pola lama dan masuk kepada pola hidup baru, tatanan yang baru, new normal yang sedang kita hadapi, yang bisa bertarung di dunia sana, di luar sana, dialah yang tetap hidup. Tetapi yang masih hidup dalam pola-pola lama nanti akan tertinggal sendiri dan bahkan akan lenyap dari dunia ini. Akhirnya Bapak Ibu, kasih agape lah yang harus menjadi tanda pengenal dan identitas kita. Kasih agape. Saya katakan, saya pribadi juga katakan, ini adalah hal yang sangat sulit kita lakukan sebagai pengikut dan murid Yesus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, bukan karena model pakaian kita, bukan karena baju kita, bukan karena kalung salib yang kita pakai, bukan hanya sekedar kita beribadah pada hari Minggu, bukan hanya sekedar kata-kata kita yang selalu berbau agama dan berbau rohani, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang kita kuasai dan yang kita hafalkan. Bukan pula dari jabatan yang sedang kita sandang dalam gereja, kita perhalado, kita punguan kor, kita punguan ina. Bukan, tidak terletak di situ. Tetapi terletak di mana? Bagaimana identitas seorang murid Kristus adalah diukur bagaimana relasi dia yang penuh kasih dan mesra kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Sekali lagi, diukur dari bagaimana kedekatanmu, relasimu kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Apakah kita mau mengulurkan tangan bagi orang-orang lemah? Apakah kita rela memberi dan berbagi bagi mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa dan tersenyum kepada orang-orang yang tidak mau bersikap terbuka dan menerima, yang tidak diterima oleh orang lain apa adanya? Apakah kita mau menerima orang yang berbeda dengan kita? Ini yang menjadi ukurannya Bapak Ibu. Karena itu sebenarnya kasih Yesus itu terlalu tinggi dan terlalu dalam serta terlalu luas untuk kita bicarakan. Tetapi
tak akan pernah cukup waktu untuk merenungkannya. Jadi membicarakan kasih ini tidak akan pernah cukup waktu kita. Bagaimana supaya cukup? Lakukanlah hari ini. Praktekkan dalam kehidupan kita. Sebab dengan mempraktekkan kasih agape itu, kita menjadi saksi Tuhan yang berguna. Kasih Tuhan itu terlalu agung dan terlalu mulia untuk direnungkan, tetapi sangat sederhana untuk dapat dipraktekkan. Ada pernah bilang begini, dalam ajaran Kristen kasih itu adalah ajaran tertinggi. Tetapi dalam kenyataan dan prakteknya, ini menjadi evaluasi bagi kita, introspeksi bagi kita Bapak Ibu. Bahkan karena kasih ini pun ada orang yang lain bilang, kayaknya orang Kristen ini orang-orang bodoh ya. Sudah dibakari gerejanya masih tetap juga kita kasihilah. Sudah diperlakukan tidak adil, apa yang dia bilang? Tetaplah hidup dalam kasih. Memang itulah. Tidak harus membenci. Itu yang saya katakan tadi. Lakukan kasih agape. Walaupun orang lain membenci saya, tapi tetap saya akan mengasihi dia. Karena itu, mengasihi berarti mempraktekkan dan melakukan. Kasih yang mendahulukan kepentingan orang lain. Kasih yang melayani. Kasih yang membangun kehidupan bersama dengan orang lain. Kasih yang menolong. Oleh karena itu, Yesus mau kita membagikan kasihnya kepada orang lain. Maka Yesus mendesak orang-orang tidak hanya mengasihi teman-teman, tetapi juga mengasihi musuh-musuh kita. Jadi kasih adalah sebuah tindakan, sebuah aksi, dan kasih adalah pertanda bahwa kita murid-murid Kristus. Oleh karena itu, kalau orang lain mau mengenal kita, kalau dunia ini mau kenal siapa kita, maka lakukanlah kasih. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, dan kasih yang tanpa pamrih dalam sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada. Apalagi di tengah kondisi yang sekarang ini, lakukan perbuatan kasih sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang mampu kita lakukan di tengah-tengah pergumulan ini. Sehingga dunia ini melihat bahwa kita adalah murid Kristus dan kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini yang menyapa, mengajarkan kami bahwa kasih sebagai perintah baru dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami untuk hidup saling mengasihi sebagaimana Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Begitu juga supaya kami saling mengasihi sesama kami, bahkan orang-orang yang membenci kami, mengecewakan kami, bahkan orang-orang yang tidak peduli dengan kami. Sebab itulah perintah baru yang telah Engkau ajarkan bagi kami pada hari ini. Kami yakin ini adalah pekerjaan yang sulit. Ini hal yang sukar kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab kami sering mengandalkan pikiran, mengandalkan ego kami, mengandalkan diri kami. Jika itu kami andalkan, maka dunia akan sama dengan orang-orang yang mengikut Engkau. Oleh karena itu pada hari ini kami memberikan diri, hati, dan jiwa kami untuk melakukan kasih sebagai perintah baru, agar kami naik kepada level yang lebih tinggi lagi dan mampu mengasihi sesama kami, walaupun terkadang kasih kami tidak mendapat balas dari mereka. Sebab itulah yang Kau kehendaki. Bapa, tolonglah kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, agar kami dapat melakukan perbuatan kasih dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing pada hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi semua jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Ama, Ina, serta orang-orang yang sudah lanjut usia, semua anggota jemaat Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap kehidupan mereka. Bila ada yang mengalami pergumulan, kedukaan, pergumulan dalam hidup karena ekonomi, dan hal apapun itu karena keluarga, Bapa, tolonglah semua jemaat-Mu, agar dengan kasih dan pertolongan Tuhan, mereka mampu keluar dari setiap kesulitan-kesulitan, tapi teguhkanlah hati mereka untuk tetap berpengharapan yang hidup kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkati juga bangsa kami, negara kami, dan dunia ini yang tengah dalam kondisi dan keadaan kami yang belum berakhir. Kami yakin pada waktunya Tuhan akan memberikan bagi kami sukacita, dan kami boleh selamat keluar dari pergumulan berat ini, dan dapat menikmati kasih-Mu dan kemurahan serta kebaikan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kiranya kasih setiamu tetap membimbing dan menyertai kami. Terpujilah namamu, ampunkan dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND atau buku nyanyian nomor 581 ayat 1 dan ayat 3 sambil memberikan persembahan kita yang kedua. Sang abdi Jehovah nasun timbuli berganding holongna dan terasami ilewon anakna nasa sadai manobus hita jolma berdosai puji ma debata ale manusia lasroham sombama debata dapot on Jehovah nasun timbuli mari Tuhan Yesus betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, Kau beri kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia. Datanglah dan sembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya di dalam Yesus juru selamat dunia. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi semua orang sehingga dunia ini tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagi-Mu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pergi dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kami yang bertugas dalam ibadah Minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.